yang ngaco-ngaco saja pakai teknologi nyebar kemana-mana, betul? Yang oyak toktik gitu, bisa jutaan itu yang menyimak. Saya pengen tahu siapa YouTuber terbanyak gitu. Terbuang orang waktunya sia-sia untuk mendengar, menyimak. Kalau kita nih umat Islam, para tokoh, para mubalik, para dai alergi kepada teknologi, nah kita tidak sepenuhnya salah, tetapi harusnya kita yang paling aktif menggunakan teknologi untuk kebaikan. Jangan sampai kita hanya jadi pengguna yang menambah kemaksiatan. Hati-hati nih, ini bisa menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari anak, menjauhkan dari suami, menjauhkan dari istri, dari orang tua. Ada yang di depan orang tua, kalau orang tua meninggal baru kita nyesal. Ada yang akan saya ceritakan. Ini hanya cerita ya, saya juga ceritakan, jangan. Itulah saudara tuh, kalau ada yang penasaran tuh, jadi seorang istri katanya, "Pi, saya tidur duluan ya." Tidur duluan, istrinya tutup selimut. Tiba-tiba bercahaya wajah. Suami langsung kaku, langsung nge-WA ke Ustadz, apa wirid istri saya? Kenapa ketika tidur wajahnya bercahaya? Gitu. Tahu kenapa bercahaya? Tadi dalam selimut, kiawe hadirin. Ini hanya sekedar intermezzo. Allah tahu setiap lirikan mata, Allah tahu setiap niat. Kalau kita lihat sesuatu, Allah tahu kita sedang lihat sesuatu, dan Allah tahu apa yang ada di hati. Ingin merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, nikmatnya berhati bersih, salah satu kuncinya adalah jaga pandangan, qadul basar. Sudahlah hadirin, kalau saya nggak lihat akhwat, nanti saya nggak akan dapat jodoh. Itulah yang ngatur jodoh itu Allah. Lihatnya sejauh yang dibenarkan oleh syariat. Disiplinlah hadirin, percayalah. Jangan terpancing oleh banyak hal, karena memang nafsu itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin haus. Sama lihat gadget juga, disiplin saja ya. Ya kuncinya tadi, surat Ghafir ayat 19 tadi. Sambil kita lihat sesuatu, kita harus yakin Allah mengetahui apa yang kita lihat, dan Allah mengetahui efeknya di hati kita. Kalau kira-kira sudah mengotori hati, tutup. Nafsu akan menampakkan indah, bagus sesuatu yang tidak disukai Allah. Kita harus tahu itu. Dan setiap kita gunakan waktu itu akan menghakimi kita nanti. Ingat baik-baik ya, setiap waktu itu harus dipertanggungjawabkan.
seperti membuang berlian sampai akhirnya tinggal sedikit. Yang menguatkan iman kita, yang membersihkan hati kita, yang jadi amal soleh bagi kita buat kebaikan. Tapi itu nanti berlian akan membuat kita jadi beruntung. Kalau berliannya berangkat, tapi ada sesuatu yang baik, yang lebih baik yang kita dapatkan. Ingat itu, kalau lagi lihat-lihat, baca-baca sesuatu, ini saya sedang menggunakan sesuatu yang sangat berharga. Pastikan yang kita lihat, kita baca adalah sesuatu yang berharga, dan Allah pasti tahu niat kita. Yang kita lihat, kalau yang kita gunakan pandangan yang berharga, Allah yang menguatkan iman kita. Jangan heran nanti sholat tahajud terasa lebih nikmat, air mata lebih mudah menetes di penghujung malam. Nangis apa? Nangis ingat ke Allah. Bisa nangis, bisa. Ingat kebaikan Allah kepada kita. Aduh, ingat kekuasaan Allah yang maha sempurna, yang mengatur segalanya, itu bisa nangis. Ingat dosa kepada Allah, itu nangis. Dan itu sulit kalau hati kita keras, ya. Saya sering menangis saat ditagih hutang. Saya menangis ketika saya disakitin orang. Maksud saya bukan tangisan itu menangisi masalah, ya. Ada tangisan yang lebih berkualitas, tapi itu susah. Kecuali orang-orang yang diantaranya menjaga pandangan. Mari, selain kita saum dari perkataan sia-sia, kita juga saum dari melihat yang sia-sia, melihat maksiat. Tundukkan, ya. Akan ada kesempatan-kesempatan mata tidak terjaga, dan mudah-mudahan tausiah malam ini membuat diri saya lebih serius menjaga pandangan. Syukur kalau sahabat-sahabat juga lebih bersemangat menjaga pandangan. Terakhir, ini tentang menjaga hati. Bagaimana nih hati kita supaya tidak mudah kesana sini? Yes, hatinya harus diisi dengan zikrullah sekuat tenaga. Bolehkah bunyi? Boleh. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Diniatkan untuk dakwah. Tapi kalau merasa akan jadi ria dan tempatnya tidak tepat, ya hati. Istighfar yang banyak, hadirin. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar tuh banyaknya kalau lagi jengkel, ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah, ya. Nggak boleh begitu, hadirin. Astagfirullah. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam ada yang 70 kali sehari, ada yang 100 kali. Bahkan ada satu hadis yang menceritakan bahwa dalam satu majlis seperti ini ada yang menghitung istighfar Rasulullah, Allahumma gfir, Allahumma gfirli. Itu bisa 100 kali dalam satu majlis tuh. Ada sahabat yang menghitung istighfar Rasul, karena memang waktu tuh bisa jadi dosa, apalagi ketemu orang. Ketemu orang itu, aduh, peluang dosa
Lihat hidung orang aja kita bisa jadi dosa. Hah? Gitu. Hah? Lihat janggot sunnah itu bisa jadi dosa. 3 lembar dipertahankan gitu. Asli itu hadirin, nggak usah pakai ngomong dosa tuh. Lihat pakaian bisa berkomentar, lihat kulit bisa berkomentar, lihat rambut, juga mie dosa. Itu bukan bikinan dia. Betulan. Lihat orang yang tidak disukai bisa sinis. Lihat lawan jenis bisa ngaco. Itu baru diem. Mata sudah bisa jadi dosa kalau membuat hati berkomentar. Belum lagi bicara. Ngobrol tuh susah. Ngobrol bener tuh susah. Yang paling mudah itu diam. Tapi itu lebih susah bagi yang suka ngomong. Bicara yang benar tuh susah hadirin. Bicara perkataan yang ikhlas, yang disukai Allah, yang benar-benar perkataan itu tidak ada riaknya, tidak ada ujubnya, tidak ada nyakitin orangnya, tidak mempermalukan orang, itu susah. Maka berbahagialah yang sariawan. Itu karunia Allah daripada sehat banyak omong. Saya tidak ngarep-ngarep diri saya sariawan hadirin, dan juga tidak berharap saudara sariawan. Tapi kalau sariawan bisa mengerem dari kata-kata yang jadi dosa, itu sariawan karunia. Serius hadirin. Apapun yang mencegah kita dari perbuatan maksiat itu karunia. Tambahan ya, kalau banyak bicara itu sebetulnya seperti orang membuka pintu sehingga isi rumahnya ketahuan, berantakannya, kotornya, barang-barang orang lain yang gak dikembaliin jadi ketahuan. Ya, sebetulnya ngobrol yang paling aman itu banyak mendengar. Mendengarkan maksudnya. Kalau kita sudah bicara, apalagi membicarakan diri sendiri, itu peluang bohongnya ada. Ditambah-tambah, dibagus-bagus, keren-keren. Kenapa? Karena kita ingin dikagumi orang. Banyak bicara tuh membuka aib. Kita akan tahu kesombongan kita. Orang jadi tahu kita sombong, kita ujub. Sebetulnya dia tuh dulu saya loh yang ngajarin. Tuh, kalau diem nggak ketahuan ujubnya, ya. Dia tuh aslinya sih tukang ngomongin orang. Hati-hati aja. Saya ngingetin aja. Tahu kan hukum ngobrolin orang haram. Baca aja surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makin didengar, makin ngomong, makin tahu, ini orang makin ngawur, ya kan? Saya juga sekarang ceramah begini, kalau tidak hati-hati ya nambah dosa. Selain mudah-mudahan ada juga pahalanya. Oleh karena itu mau berhenti aja. Terima kasih hadirin. 8:30 sudah 3/4 jam. Ada yang bertanya kenapa sekarang ceramahnya
tidak sampai jam 9. Tahu sebabnya? Karena musim Covid ya. Si Jadur kalau ketemu orang sirkulasi harus bagus, maka jendela semua dibuka, tidak ada yang tertutup. Jarak gini 5 meter, 7 meter. Si Jadur, durnya durasi, jangan kelamaan. Saudara napasnya ngadep ke sini semua ya. Saya terancam. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang menyimak. PR, jaga pandangan, jaga hati, jaga lisan, berbanyak istighfar. Terus saja istighfar. Istighfar saya belum bisa menyentuh hati saya, terus saja istighfar. Allah tahu kok mulut kita daripada bicara yang tidak manfaat diganti dengan istighfar. Allah juga tahu hati kita belum tergetar oleh istighfar kita, tapi Allah tidak menyia-nyiakan orang yang mau mengamalkan walaupun belum sempurna. Nanti Allah yang menggetarkan hati kita. Daripada mulut bicara maksiat, lebih baik diam. Daripada diam, lebih baik istighfar dan zikrullah lainnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Duhai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala, wahai yang maha tahu apapun yang ada dalam pikiran, wahai yang maha tahu segala yang terlintas di hati, wahai yang maha menyaksikan setiap maksiat yang kami lakukan, sengaja yang tidak sengaja. Wahai yang maha melihat setiap dosa yang kami perbuat, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Wahai yang maha tahu aib-aib yang kami tutup-tutupi siang malam. Wahai yang maha tahu segala lirikan mata. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, beri kemampuan kami menjaga pandangan kami, jauhkan dari apapun yang Engkau haramkan. Berikan nikmat dengan apapun yang Engkau halalkan. Ya Allah, cegahlah lisan ini dari mengucapkan apapun yang tiada Engkau sukai. Jadikan lisan ini hanya mengucap apa yang Engkau ridhoi. Ya Rabb, jadikan hati ini hati yang bersih, hati yang tidak pernah bisa melupakan, hati yang selalu mengingat-Mu, hati yang selalu merasa ditemani oleh-Mu, hati yang yakin dengan segala janji dan jaminan-Mu, hati yang selalu sibuk bersama-Mu, hati yang merasakan indahnya cinta padamu ya Rabb.
Saya rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Hati ini milikmu, dibulak-balikannya olehmu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai yang maha mendengar, jangan cabut nikmat iman ini. Jangan cabut hidayah yang kau beri ini ya Rabb. Istiqomahkan kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni, sayangi ibu bapak kami ya Allah, orang tua kami, para pendahulu kami. Ampuni, sayangi guru-guru kami. Yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, meyakinimu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang menjadi jalan, yang berbuat baik kepada kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, yang pernah menyakiti kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Bersihkan hati kami dari kemunafikan ya Allah, dari ketakaburan, dari ujub, dari kedengkian terhadap kaum beriman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, lindungi kami semua dari wabah ini. Hanya Engkau pelindung yang maha kokoh. Wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, angkat wabah ini ya Rabb. Mudah bagimu ya Rabb. Gantikan dengan turunnya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.